Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 2. Nah sebelum itu, ayo kita perkenalkan diri dulu. Saya Feby. Saya Hani. Saya Dafa. Saya Vivi. Saya Hanum. Dan saya Salim. Halo semuanya, kami dari Halo Hani, halo Feby. Kamu lagi ngapain di sini Hani? Oh, ini aku lagi baca-baca tentang materi ekonomi. Oh baca-baca aja. Oh ya ngomong-ngomong Hani, kenapa kamu pakai masker ya? Oh, ini aku lagi gak enak badan akhir-akhir ini. Oh kamu lagi sakit ya? Ngomong-ngomong tentang masker nih, kayaknya beberapa tahun belakangan ini juga kita ngalamin yang namanya pandemi COVID nih, dimana kita semua tuh banyak banget nih pakai masker gitu. Iya, bener banget. Apalagi waktu itu tuh harga masker lagi melambung kan. Sedangkan pas sekarang masa new normal, harga masker udah turun lagi. Bener banget sih, kenapa ya hal itu bisa terjadi gitu? Nah, kalian penasaran kan kenapa hal itu terjadi? Yuk kita simak penjelasannya. Dari perbincangan Hani dan Feby, kita bisa dapat simpulkan bahwasanya yang terjadi pada saat ini adalah inflasi. Kalian tahu nggak sih inflasi itu apa? Penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah yang besar dan terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Oke, selanjutnya ada penyebab inflasi. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat. Nah, hal ini mengakibatkan merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Nah, jadi intinya semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat turun karena harga barang jadi naik kan. Berdasarkan sumber, inflasi ada dua. Yang pertama dalam negeri, yang kedua luar negeri. Yang pertama, inflasi terjadi karena uang yang beredar lebih banyak daripada kebutuhannya. Yang kedua, inflasi luar negeri. Ketika kenaikan barang atau harga dari impor dari luar negeri yang menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, lalu inflasi berdasarkan penyebabnya itu ada 3. Yang pertama, demand pull inflation. Inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa meningkat, sedangkan produsen tidak bisa memenuhinya. Nah, contohnya itu di mana saat produk Apple merilis HP terbarunya. Harganya itu melambung tinggi dikarenakan produksinya yang sedikit, namun permintaan dari konsumennya terlalu banyak. Nah, lalu yang kedua itu ada cost push inflation. Kenaikan biaya produksi yang membuat penawaran harga menjadi naik. Contohnya itu saat pajak tinggi, karena produksi rokok itu harus dilihat dari pajaknya. Jadi karena pajaknya tinggi dan konsumennya banyak, otomatis produksi rokok mau tidak mau harus meningkatkan harga produksi si rokoknya. Nah, lalu yang ketiga itu ada bottleneck inflation. Jenis inflasi yang disebabkan oleh faktor permintaan dan juga penawaran barang. Contohnya itu seperti barang masker dan hand sanitizer saat COVID-19 dan masa sekarang. Saat COVID-19 harga masker dan hand sanitizer itu sangat melambung tinggi dikarenakan produksinya yang terbatas namun permintaannya yang banyak. Namun sekarang bisa dilihat bahwa harga dari masker dan hand sanitizer sudah kembali normal. Nah, selanjutnya ada dampak dari inflasi. Di antaranya adalah menurunnya sektor di bidang perekonomian, menurunnya kesejahteraan, dan harga kebutuhan sehari-hari melonjak tinggi. Ya, selanjutnya adalah berdasarkan dampaknya. Inflasi dikelompokkan berdasarkan dampaknya terhadap situasi ekonomi. Nah, ada beberapa. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan ini masih bisa dikendalikan dan tidak begitu mengganggu perekonomian negara. Situasi ini ditandai dengan kenaikan harga barang ataupun jasa di bawah 10% per tahunnya. Sebagai contoh nih, misal di tahun ini harga awal beras itu 10.000, terus di tahun berikutnya meningkat yaitu jadi 10.500. Nah, itu mengalami peningkatan yang masih ringan. Yang kedua, ada inflasi sedang. Di level sedang ini, dampak inflasi itu dirasakan oleh masyarakat yang berpenghasilan tetap, namun inflasi ini belum bisa membahayakan perekonomian negara. Di hal ini, kenaikan harga barang dan jasanya itu sekitar 10% hingga 30% per tahun. Seperti contoh, kalau beras tadi itu awal 10.000, terus tahun berikutnya jadi 13.000. Yang ketiga ada inflasi berat. Inflasi berat ini berdampak besar pada kestabilan perekonomian negara kita.
Saat situasi ini tuh masyarakat akan lebih milih untuk menyimpan uangnya, menyimpan barangnya daripada menabung. Nah, kenaikan harganya itu sekitar 30% hingga 100% per tahun. Seperti misalnya contoh awalnya beras 10.000 meningkat jadi 20.000. Selanjutnya, inflasi yang sangat berat atau hyperinflation. Ketika kisarannya itu meningkat 100% lebih per tahunnya. Nah, selanjutnya gimana sih cara mengatasi inflasi? Yang pertama dengan kebijakan moneter. Cara pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengatasi inflasi adalah dengan melakukan kebijakan moneter yang ditujukan untuk menjaga kestabilan moneter. Nah, contohnya dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang semerta-merta menaikkan suku bunga dan menghentikan edar agar bertujuan masyarakat tertarik kembali untuk menyimpan uangnya di bank. Selanjutnya ada kebijakan fiskal. Cara mengatasi inflasi dengan lainnya adalah dengan cara menerapkan kebijakan fiskal, yaitu mengatur pemasukan dan pengeluaran uang negara. Adapun beberapa strategi yang termasuk dalam kebijakan fiskal. Yang pertama itu menaikkan harga pajak. Selanjutnya mengatur pemasukan dan pengeluaran uang negara. Nah, itu dia pemaparan materi inflasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.